Kok bisa ya mereka nyewa lahan 1 hektarnya cuma $5 gitu. Coba bandingkan sama lahan. Kok enak banget ya jadi perusahaan gitu ya. Mereka sewa lahan berpuluh-puluh tahun dengan harga yang sebegitu murah gitu ya, dengan asumsi bahwa mereka akan mengembalikan. Nah, kita belajar cost benefit analysis gitu ya. Bener nggak? Saya pertama kali terjun di ICW itu kita ngitungin loh cost benefit analisisnya alih fungsi hutan dari suatu wilayah gitu ya. Rugi banyak gitu. Itu rugi dari sisi finansial. Apa yang harus dibayar oleh negara dan apa yang diterima oleh negara. Halo teman-teman, terima kasih Anda masih setia menyaksikan channel kami, dan tentu salah satu konten pilarnya adalah buka kartu. Di episode sebelumnya kita pernah juga menampilkan sosok Adnan Pandupraja, orang yang berjibaku di isu-isu anti korupsi, integritas, dan seterusnya. Dan hari ini kita melanjutkan tradisi tersebut. Kami mengundang sosok perempuan. Dulu mungkin kita sering juga melihat beberapa kali di TV menjadi representasi dari ICW, Indonesia Corruption Watch, dan sekarang beliau sudah tidak di situ tetapi masih setia di isu-isu ini. Karenanya kami ingin mengangkat ini. Langsung saja saya perkenalkan Teh Sally Martini. Apa kabar, Damang Teh? Kabar baik, alhamdulillah. Saya atur nuhun, Teh Sally berkenan untuk ada di talk show kita atau di podcast kita. Teh Sally, kenapa kita angkat ini? Karena memang ruh dari podcast kita adalah kita ingin sekali punya kontribusi yang aktif, yang konkret begitu ya, terkait dengan isu-isu integritas dan seterusnya. Kita tahu Teh Sally menjadi salah satu figur yang kita kenal punya concern yang lumayan dalam ya, karena setidaknya sampai sekarang Teh Sally masih ada di isu ini begitu ya, di visi integritas. Visi integritas tentu punya banyak aspek, tapi salah satunya kan sekarang juga soal integritas, ngomongin ISO 37001 yang punya kemampuan untuk membenahi sistem di korporasi dan seterusnya. Biar nggak kepanjangan, mungkin saya ingin Teh Sally cerita deh soal Teh Sally sendiri. Lulus ITB, S2 di Jerman dan seterusnya. Terus ngapain nanganin anti korupsi dan integritas tuh, ngapain tuh, gimana cara keceburnya? Mungkin ceritain dulu dari ITB kemudian S2 di Jerman juga boleh diceritain. Iya. Sebenarnya kenapa terjun? Sebenarnya kan saya masuk kuliah itu pas lagi reformasi ya, begitu masuk ITB tahun 97. 97. Okay. Masuk ITB itu pas lagi panas-panasnya reformasi. Jadi saya tuh di OS-nya tuh demo gitu ya, ikutan demo. Nah, di situ kan kita bisa ngelihat ya, kita dapat informasi soal ketidakadilan gitu ya, korupsi dan lain sebagainya. Terus kuliahnya di planologi. Planologi itu kan kita belajar soal ruang ya, gitu ya. Bagaimana tata ruang itu melihat nggak cuman sebagai space, tapi di dalamnya tuh ada activity apa gitu ya. Itu kan udah resources. Kita bilang resources itu kan scarcity gitu ya, ada limitasi. Orang tuh rebutan. Nah, rebutan dari resources ini tuh gimana sih adilnya gitu ya untuk orang-orang. Nah, di situ yang sebenarnya semakin dalam belajar tentang planologi gitu ya, kita belajar tentang administrasi pembangunan yang soft skillnya ya, administrasi pembangunan, budgeting dan lain sebagainya, tapi juga yang tentang tata ruangnya gitu ya, bagaimana misalnya alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Itu kan saling terkait ya gitu, dan ini memang carut marut di negara kita gitu ya, yang ini jelas-jelas tropical country gitu ya, forestnya paling besar, tapi kita bisa ngelihat gitu kenapa yang kaya ya cuman pemilik aja gitu kan, sedangkan apalagi kalau misalnya isunya udah dibawa ke masyarakat adat, mereka yang sudah tinggal ribuan tahun di situ, tiba-tiba mereka jadi yang kriminal gitu ya. Nah, itu kan dari sisi banyak hal gitu ya. Dari sisi keadilan yang memang bisa saya kontribusikan, baik secara pengetahuan gitu ya, tapi juga dari sisi aktivismenya ya. Kita kan ngelihat perubahan itu perubahan mindset, gimana sih perspektif orang ngelihat lahan gitu ya. Kalau di tata ruang tuh kan dilihatnya kayak lahan kosong aja. Padahal kan ini nggak kosong gitu ya. Ada masyarakat adat kalau di lahan tambang gitu ya, di lahan sawit gitu ya, ada mereka gitu. Tapi kan dilihatnya
bahkan udah langsung ya ini punya negara gitu, mereka harus keluar dari sana. Nah kalau keluar dari sana kan prosesnya seperti apa gitu. Terus juga itu dari satu sisi, belum dari sisi finance-nya gitu ya. Kok bisa gitu ketika kita ngelihat data itu, kok bisa ya mereka nyewa lahan 1 hektarnya cuma $5 gitu. Coba bandingkan sama lahan. Kok enak banget ya jadi perusahaan gitu ya. Mereka sewa lahan berpuluh-puluh tahun dengan harga yang sebegitu murah gitu ya, dengan asumsi bahwa mereka akan mengembalikan. Nah kita belajar cost benefit analysis gitu ya. Bener nggak? Saya pertama kali terjun di ICW itu kita ngitungin loh cost benefit analisisnya alih fungsi hutan dari suatu wilayah gitu ya. Rugi banyak gitu. Itu rugi dari sisi finansial, apa yang harus dibayar oleh negara dan apa yang diterima oleh negara. Belum lagi dari sisi hayatinya, kehilangan begitu banyak gitu ya. Itu kan belum terhitung gitu ya, priceless gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu sebenarnya membuat saya curiosity, ini tuh masih banyak yang bisa kita lakukan. Itu dari sisi substansi gitu ya. Belum changing sistemnya kayak apa. Tadi kan changing perspektif ya, dari sebuah fakta kita ngelihat publik itu selalu ngelihat bahwa ekstraktif industri itu yang paling banyak gitu ngasih buat negara. Tapi kan kita belum hitung yang lain gitu. Itu satu sisi. Terus changing sistemnya kayak apa? Regulasinya dilihat. Kok bisa-bisanya ya nyewain kok semurah itu berpuluh-puluh tahun gitu. Dan yang paling ini juga kan kita mikir, waktu dia jadi pejabat yang nanda tangan, itu kan paling 5 tahun, maksimum paling 10 tahun. Nyewainnya 50 tahun, nyewainnya berapa puluh tahun gitu. Dengan asumsi bahwa itu kestabilan investasi. Tapi investasi siapa gitu kan, kalau itu dari sisi keadilan. Changing system, terus changing behaviornya kayak apa gitu kan, itu juga satu PR yang harus kita lakukan gitu. Oke, cerita-cerita tadi akhirnya yang membuat Teteh menetapkan hati masuk ke ICW, atau sebenarnya gimana tuh masa-masa transisinya? Iya, jadi kan di kampus kita aktivis ya, maksudnya ikut proses reformasi itu gitu ya, ikut kampanye, ikut demo, ikut nyebarin selebaran yang kayak gitu-gitu, bikin sosial charity gitu ya ke masyarakat. Tapi juga waktu itu tuh barengan pas tahun 99 ya 2000-an lah ya, pas ICW ke kampus nyari responden, nyari orang yang mau jadi surveyor buat ICW gitu, buat korupsi di sekolah. Ya udah akhirnya ikutan. Terus pas udah lulus ditanyain mereka lagi perlu buat yang alih fungsi hutan itu kan, ya udah gabung langsung. Itu masih ada siapa tuh ICW-nya orang-orangnya tuh? Mas Teten, Mas Danang. Mas Teten, Mas Danang ya, masih. Oke. Ngerasa kecemplung atau emang ternyata emang passion saya di situ? Kayaknya sih emang passionnya di situ gitu ya. Terus juga ya tadi dikasih tantangannya kan ngitungin dan itu ngerasa ya itu skillnya saya gitu. Jadi ya udah langsung nyemplung aja, analisis kebijakan sama cost benefit analysis. Enjoy ya? Ya lumayan, seneng sih. Itu berarti masih S1 dan belum S2? Belum. Jadi sambil di ICW sambil S2 juga akhirnya waktu itu? Iya, abis gitu, nah kebetulan saya cuma berapa bulan gitu di ICW, terus abis gitu S2 sekolah. Tapi lagi. tetap di ICW sebenarnya tetap bagian dari ICW? Iya. Kerjanya remote dari sana? Enggak sih, sekolah dulu. Sekolah, tapi masih sering misalnya terjemahin, minta tolong terjemahin, ya udah saya terjemahin, terus ngerjain yang ya apalah dari jauh. Ternyata memang dari dulu tuh kita biasa kerja dari jauh gitu sama ICW. Teh, terus kan dulu ya heavy-nya tentu isu-isu korupsi ya. Kemudian isu korupsi itu biasanya bikin orang terusik gitu ya. Dan ada satu masa misalnya di ICW itu kan, wah kalau saya melihat dari luar gitu karena saya backgroundnya jurnalis, wah ICW itu orang-orang yang berani gitu ya bicara soal kebenaran, bongkar ini, bongkar itu, kan pasti banyak tidak disukai. Itu di masa-masa itu, apalagi misalnya sudah mulai nyenggol penegak hukum dan seterusnya ya, jadi buburnya udah mulai ada di tengah, udah semakin panas. Gimana tuh Teh Sally pada saat itu?
Iya, jangan. Saya kan maksudnya dengan penegak hukum nggak secara langsung gitu ya, nggak kayak Mas Eson atau yang lainnya gitu. Sama teman-teman aja, kan teman-teman saya banyaknya birokrat. Kalau di planner itu kan banyaknya birokrat. Itu juga sering, kamu tutup telinga dulu ya gitu kalau mereka lagi ngobrol gitu. Terus saya juga ngelihat, oh ternyata proses kaderisasi koruptor itu memang terjadi gitu, bahwa mereka itu, jadi sistemnya kita itu loose ya, loose, bahkan membuat seseorang tuh bisa jadi kader, jadi koruptor tuh udah sangat cepat karena administrasi yang penuh gitu ya, administrasi yang berat. Jadi itu tuh sesuatu kita bisa ngelihat bahwa ternyata policy di kita atau peraturan-peraturan di kita tuh emang cuman legality yang checklist aja, nggak dilihat gitu ya. Kan sekarang udah transparan gitu ya, semua budget bisa dibuka, iya. Tapi transparan tidak berarti akuntabel gitu ya, ketika tidak ada yang memonitor, tidak ada yang ngecek gitu. Nah jadi proses ini juga kita bisa ngelihat, kamu so suci lah, so apa gitu ya, bahwa ini tuh suatu hal yang biasa. Nah itu yang sebenarnya yang membuat saya tuh punya ini lagi, bahwa normalisasi korupsi itu yang harusnya nggak ada. Nah makanya semakin kesini, terutama ketika saya punya anak gitu ya, punya keluarga, normalisasi praktek korupsi ini yang sebenarnya yang sekarang jadi passion yang lebih besar gitu, bahwa anak-anak kita tuh nggak boleh ngelihat bahwa proses korupsi itu suatu hal yang biasa, itu bukan suatu hal yang normal gitu, itu praktek korupsi. Makanya mereka mesti belajar antri yang benar, mereka jujur ngerjain tugas kayak apa, orang tua yang terlibat nilai anak, milih sekolah dan lain sebagainya, itu kan praktek yang normal yang sebenarnya nggak normal gitu. Nah jadi itu yang makin kesini tuh saya ngelihat, oh ternyata ada PR yang tadi ya, changing behavior itu yang sebenarnya lebih gede gitu. Ada yang bilang malah kepleset korupsi adalah budaya gitu. Itu kan kepleset juga kan, orang normal aja enggak, apalagi budaya gitu kan. Iya. Setuju banget gitu, bahwa karena Allah bisa karena biasa kan gitu kan. Jadi ya itu budayanya kayak gitu. Padahal kalau kita ngelihat juga di Indonesia kan budayanya nggak kayak gitu ya. Praktek upeti itu ketika ada penjajah. Sedih banget kalau kita mengakui itu adalah budaya kita. Iya, itu sedih banget. Padahal kalau misalnya ketika saya sekolah di luar juga kita bisa ngelihat gitu, bahwa anak-anak Indonesia itu nggak gitu ya. Kita bisa tepat waktu, kita bisa kerja keras dengan baik gitu ya. Nilai-nilai itu tuh ada. Teh, mungkin datanya salah, tapi saya pernah dengar 1% penduduk di Indonesia kalau nggak salah sekarang memiliki kekayaan hampir atau bahkan melebihi 50% kekayaan misalnya. Artinya apa? Artinya gini rasionya harusnya semakin lebar, ketimbangannya semakin lebar. Apakah alasan-alasan ini juga yang membuat Teh Sally masih stay di ketimpangan isu ini? Iya betul. Jadi itu kan timpang banget yang tadi, bahwa resources itu sangat sangat sedikit, tapi dimiliki oleh hanya segelintir orang gitu. Jadi piramida yang bawah itu kan ya tetap miskin. Nah sedangkan kalau kita orang kan bilang kita nggak bisa hidup kalau nggak punya uang, benar gitu ya, bahwa ketika kamu anti korupsi tidak berarti bahwa kamu harus miskin gitu, tapi gimana caranya kamu kaya dengan cara yang baik gitu, tidak ngambil hak orang lain gitu ya, tidak menghambur-hamburkan resources dari negara gitu ya, apalagi resources sekarang ya kayak hutannya ya dibabat aja gitu ya, gunung-gunungnya dibongkar aja demi mineral gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya tetap bikin kita PR-nya makin banyak. Kan orang-orang bilang Indonesia ini gimana sih bisa reformasi kok korupsinya makin banyak. Bukan korupsinya makin banyak, orang makin aware bahwa ini sesuatu yang harus diselesaikan masalahnya gitu. Dan dari dulu masalah ini tidak selesai. Dulu ini tertutup, sekarang terbuka. Jadinya kan kelihatan makin banyak gitu. Terus juga berarti kan PR kita menyelesaikan kasus-kasus korupsi ini secara sistematis belum bisa, makanya makin kesini kok tetap aja modusnya gitu-gitu aja gitu ya. Koruptornya makin pinter, penegak hukumnya tetap misalnya harusnya kan makin pinter ya, kita masyarakatnya makin pinter. Di semua negara juga ada korupsi, tapi kan korupsi di Indonesia itu tentang public services gitu ya. Sedih banget kan gitu ya, untuk hajat hidup orang banyak dikorupsi, makanya timpang banget gitu. Pendidikan yang uangnya udah 20%, selain nggak optimal banyak juga kan dikorupsi gitu ya, bahkan di sekolah pun dikorupsi. Nah itu yang sebenarnya menurut saya ya tetap gitu, PR itu
korupsi itu akar masalah pembangunan, itu akarnya semua, mau masalah lingkungan karena korup gitu ya, masalah pendidikan, ekonomi, itu karena perilaku korupsi. Oke. Teh, sekarang Teteh juga bersama Visi Integritas begitu ya, salah satu yang didorong kan di ruang-ruang pencegahan pembenahan sistem. Salah satunya ada sistem manajemen anti penyuapan gitu. Apa sebenarnya yang menjadi landasan? Kenapa teman-teman memilih mendorong isu ini ke berbagai korporasi, tentu di antaranya BUMN? Kenapa ini menjadi strategis atau sentral, Teh? Iya, karena kan kita sedang mengkampanyekan value gitu ya. Value itu suatu hal yang abstrak. Itu bisa diimplementasikan ketika kita punya sistem yang bisa membuat strategi-strategi agar misalnya jujur, agar optimal penerimaan, nggak ada yang curi, itu lewat sistem. Karena di sistem itu kita bisa ngelihat gitu ya, bolongnya di mana gitu ya, apa yang diambil, siapa yang ngambil, otorisasinya siapa, itu pakai sistem agar suatu hal yang abstrak gitu ya, value, jujur, sederhana, peduli gitu ya, itu tuh bisa kita nilai, nilainya tuh lewat sistem gitu. Jadi itu kenapa kita membangun sistem yang semakin mumpuni agar kebocoran-kebocoran tadi itu tidak terjadi. Kalaupun ada aktor-aktor yang misalnya yang punya kewenangan ini menjalankan regulasi, itu tuh disupport sama sistem gitu. Jadi dia ketolong gitu. Kalau ini kayak indikator dia menjalankan performanya tuh kayak apa? Ya lewat sistem. Kalau nggak ada sistem kan nggak bisa gitu dinilai. Oke. Dan tentu ada harapan besar ya bahwa perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil, karena tentu penindakan sangat penting, tapi pencegahan gitu, pembangunan sistem itu juga tidak kalah penting. Teh, dengar-dengar Teteh mau dapat award apa sudah atau gimana tuh? Apa award apa namanya? Oscar. Oh, itu tahun 2014. Itu 2014. Itu penghargaan apa, Teh? Kayak apa ya, the best activist of leading role gitu. Jadi itu tuh one.org gitu ya, organisasi punyanya Bono, YouTube. Dia itu mencari apa ya, kayak nyaring gitu ya, aktivis apa sih yang punya leadership di isu anti korupsi, dan kebetulan waktu itu saya yang kepilih gitu ya. Jadi memang isu korupsi ini kan sebenarnya isu di semua negara, dan sebenarnya ICW juga mereka ngelihat gimana sih kita punya inovasi. Yang paling disorot di ICW itu adalah bagaimana kita engagement sama publik, membuat isu anti korupsi itu mainstream di Indonesia. Terus juga kita kan jadi lembaga yang mengungkapkan fakta ya, faktanya diungkapkan, kita tuh basisnya riset, bukan gosip gitu ya, gosip korupsi, tapi ada faktanya gitu. Terus juga mengajak masyarakat untuk peduli sama isu ini. Dan kita juga kayak yang tadi kan ngomonginnya tuh nggak cuman data kayak apa gitu, tapi kayak perbaikannya seperti apa, nggak cuman bicara ini ada masalah tapi solusinya seperti apa. Jadi kita jadi leading role gitu ya, leading aktivis di isu itu. Keren. Oke. Ke depan apakah akan masih konsisten di isu ini atau mulai bosen? Karena tadi Teteh sendiri bilang kok berasa gini-gini aja lah, kasarnya kayak gitu ya kalau semua saya sederhanakan gitu. Yang korupsi makin pintar, tapi kita dan aparat penegak hukum sepertinya agak kurang progresif kalau saya menangkap yang tadi disampaikan. Akan tetap konsisten apa kayak enough deh gue jadi profesional aja gitu. Jadi kalau isunya sendiri ya, kalau dibilang kami itu ya teman-teman yang kerja di anti korupsi itu orang-orang yang paling optimis gitu ya. Karena kan orang tuh udah pesimis banget ya ngomongin korupsi. Kita tuh kan optimis aja ngomongin. Ya saya pikir sih ya masih banyak PR-nya. Terus juga pada satu sisi saya juga capek ya kalau ngeliat ternyata gini-gini tuh iya. Makanya saya senang sama sistem gitu. Udah bosen sama manusia, kita sama mesin aja. Terus bikin sistem ya dalam artian tapi kalau dibandingkan sama negara lain gitu kan, kita juga ngelihat ya, kalau dibandingkan sama negara lain tuh kita achievementnya tinggi banget. Bayangin sama Afrika, sama tetangga-tetangga ASEAN aja gitu ya. Masih lumayan. Kita tuh masih lumayan gitu, publiknya engage sama isu-isu seperti ini. Terus juga kita bisa ngelihat
ya bandingan lah kalau infrastrukturnya ya. Coba bandingin sekarang sama Singapura aja kita udah bisa tunjuk seneng ya lihat busnya lebih bagus gitu dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu. Terus juga kita ngelihat kan infrastrukturnya makin bagus gitu. Karena itu salah satu bentuk dari transparansi. Kan kalau dulu kita nggak tahu uang untuk ngebangun itu tahu harganya berapa, tapi kan kita nggak tahu siapa yang ngerjain, angkanya berapa. Kalau sekarang kan malu dong. Kalau di stasiun ini ngebangun 10 miliar, stasiun yang itu 10 miliar harus sama dong. Ada benchmarking. Nah itu yang menurut saya sebenarnya di Indonesia lebih maju dibandingin negara lain. Jadi itu ya kadang-kadang tuh kita lupa bersyukur ya Taya. Iya dong, maksudnya oke, ada kegelisahan bahwa kok kita nggak nyampe sini ya, kok yang ini masih kayak gini ya. Tapi at the end juga kita perlu syukuri ya seperti yang Tata sampaikan ya. Kita ya sebenarnya masih ada juga yang harus kita syukuri ya. Masih banyak bahkan yang harus kita syukuri. Ya. Oh jauh kalau dibanding layanan publik ya. Layanan publik dibandingin negara-negara lain menurut saya sih ya kalau dilihat negara berkembang yang lain ya jauh. Dan ini sebenarnya buah dari kerja-kerja teman-teman ya. Teman-teman di anti korupsi juga. Ya. Oke. Terakhir Teh, saya pernah dapat nasihat dari temannya Teteh juga. Jadi kalau berjuang itu salah satu kuncinya jangan pundungan. Ya. Iya kan? Bayangin kalau kita pundungan udah kita semua balik kanan jalan aja kan, biarin aja nih hancur-hancur gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Jadi mungkin terakhir aku kepengen kasih kesempatan ke Teteh buat teman-teman yang menyaksikan pegiat anti korupsi, masyarakat, stakeholder, salah satunya tentu pemerintah, aparatur penegak hukum. Apa sih yang mau Teteh titip? Karena terus terang channel ini kita buat sebenarnya untuk nitip yang gini-gini. Karena kan orang silih berganti. Kita tidak ada selamanya di bumi begitu ya. Tapi mana tahu ada legacy yang bisa kita taruh dan bisa menjadi pembelajaran. Karena once ini di-upload, ini akan dalam tanda petik selamanya disimpanin sama YouTube, gitu kan? Mungkin ada yang Teteh ingin taruh. Iya betul. Jadi kadang-kadang kalau lagi berjuang gitu ya, kita ngerasa sendirian gitu ya. Kok ini salah, itu salah, kok mereka perspektifnya seperti ini gitu. Sedangkan kita ngejar sesuatu gitu ya, atau kasus atau apa gitu. Merasa sendirian. Dan hampir di semua tempat ketika orang-orang yang bersih itu juga merasa sendirian. Akhirnya kalau saya sih mikir, ayo ajakin temennya gitu, ajakin temennya ataupun cari temennya gitu, bahwa kita tuh nggak sendirian. Dan juga yang tadi, ini tuh patut disyukuri gitu, bahwa kita tuh udah maju loh gitu ya, udah maju, ayo dikit lagi, dan perubahan mindset, perubahan sistem, itu kan sesuatu yang harus dilakukan terus menerus. Dulu kan kita punya, kalau di pengadaan tuh ultimate-nya gitu ya, pengadaan yang paling bagus tuh kiblatnya kayak gini. Oh, sekarang baru segini. Nanti naik lagi. Coba deh lihat kalau ngelihat aturan di kita makin bagus kan gitu. Misalnya kita ngelihat aja guru-guru gajinya bagus kan sekarang gitu ya. Itu salah satu yang kita upayakan. Terus langsung uangnya ke sekolah, itu kan satu yang diupayakan. Berarti kan PR-nya sekolah yang sekarang harus anti korupsinya gitu ya, atau kepala sekolahnya. Jadi ya bener, disyukuri gitu ya, semua achievement kita tuh patut disyukuri. Terus jangan ngerasa sendirian gitu, cari temannya. Oke, teman-teman, Teh Sally Martini, semoga bermanfaat. Saya Imam Priyono, sampai jumpa.